Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dengan tema pembenaran iman. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada cerita tentang seorang pelajar yang tergolong malas belajar, sehingga untuk kali ulangan atau tes dia tidak pernah mendapat nilai baik. Ketika Dewan Guru mengadakan rapat penentuan kenaikan kelas, berdasarkan penghitungan nilai, pelajar tersebut tidak layak untuk naik kelas. Namun Dewan Guru mengkhawatirkan beberapa hal jika anak tersebut tidak dinaik kelaskan. Mungkin yang akan terjadi, dia akan berhenti sekolah,
atau orang tuanya akan protes, atau bisa jadi sekolah akan mendapat teguran dari dinas pendidikan karena dianggap gagal mendidik anak-anak. Akhirnya rapat memutuskan anak tersebut dinaik kelaskan karena ada kekhawatiran-kekhawatiran. Hari ini firman Tuhan memberi kita pelajaran tentang pembenaran karena iman. Dan ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8 akan dibaca oleh Pak Denny. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang akan mengajar kepada kami tentang kesungguhan iman kami kepada-Mu Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 18 ayat pertama sampai dengan ayat ke-8 berbunyi demikian. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku akan membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus seringkali menyampaikan pengajaran-pengajaran penting melalui perumpamaan. Hal itu dilakukan agar dapat dengan mudah dipahami oleh pendengar. Ketika Yesus menyampaikan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, namun kemudian mengabulkan permohonan seorang janda, adalah karena Yesus ingin menitik beratkan pengajarannya pada ketekunan dan kegigihan seorang janda yang memohon keadilan kepada sang hakim. Kalimat tanda kutip seorang janda yang selalu datang kepada hakim menunjukkan suatu tindakan ketekunan dan kegigihan seorang janda yang tidak terpengaruh oleh predikat sang hakim. Bagi seorang janda yang terpenting adalah ia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Hakim mengabulkan permohonan janda bukan karena dia adil, tetapi karena khawatir dan tidak mau direpotkan. Yesus kemudian menunjukkan perbedaan mendasar ketika Allah menjawab permohonan umat-Nya. Yesus memandang ketekunan dan kegigihan umat memohon pada Allah adalah ekspresi iman yang benar. Itu sebabnya Allah tidak pernah merasa direpotkan oleh ketekunan dan kesetiaan umat yang datang kepadanya. Ketekunan dan kegigihan berarti umatnya sungguh-sungguh beriman kepadanya. Umat yang sungguh-sungguh beriman kepadanya
maaf, umat yang sungguh-sungguh beriman kepadanya lah yang mengalami pembenaran. Melalui bacaan di atas, Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita sering mengalami ketidakadilan dari dunia yang bermuara pada kita tidak mengalami pembenaran. Kalaupun dunia membenarkan kita, itu karena tidak ingin direpotkan atau apabila menguntungkan dunia. Namun Allah membenarkan kita karena kita beriman kepadanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami semakin memahami bahwa berseru kepada Engkau adalah bukan supaya Engkau mengabulkan doa kami, tapi sebagai wujud ekspresi iman kami kepadamu. Tuhan, tolong supaya kami selalu berharap dan tidak berpaling daripada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita terus tekun berseru pada Tuhan, karena itu adalah wujud ekspresi iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Mari kita terus bersukacita, bertekun dan berseru hanya kepadanya saja. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin.